Di tengah industri musik tanah air, lagu anak-anak seakan dinomorduakan. Anak-anak tidak memiliki idola yang sesuai dengan usia mereka. Kalau Joshua mungkin ya yang diobok-obok gitu-gitu. Gitu. Bisa ada satu bait yang Satu bait lagu itu ya, oke. Yang diobok-obok airnya, diobok-obok kayak gitu. Zaman sekarang udah ini banget ya, prihatin banget sih kalau aku ya. Karena anak kecil zaman sekarang itu untuk lagu anak-anak itu udah punah kalau aku menurut aku. Sekarang anak kecil sekarang malah lebih suka mendengarkan lagu-lagu dewasa, yang lagu-lagu cinta dan sebagainya kayak gitu. Prihatin banget kan pastinya kita. Cikita Mediang, Kampung nan jauh di Mato, karena dari sama-sama Padang. satu bait dong, salah satunya. Cikita Media aja ya. Kampung nan jauh di Mato, Surasana Kampuliria. Nggak tahu salah kali. Yang anak-anak mungkin udah jarang kali ya. Udah jarang, udah hampir nggak ada lah kalau sekarang. Iya, kebanyakan anak-anak tuh kayak ponakan aku kebanyakan nyanyi lagunya dewasa gitu. Itu kurang lah untuk zaman sekarang, nggak kayak tahun 90-an. Cindy Senora. Terus judul lagu yang Mbak ingat? Aku Cinta Rupiah. Terlalu dewasa sih buat dia, kayak kadang anak-anak kan nyanyi lagunya kayak cinta-cintaan gitu. Kalau dulu kan waktu aku kecil masih yang lucu-lucu gitu tentang anak kecil, kalau sekarang udah beda. Bolo-bolo yang paling terkenal. Kalau dulu kan anak-anak banyak yang imajinasi lagunya, kalau sekarang tuh lebih kayak percintaan gitu. Yang dulu sih kalau buat anak-anak yang sekarang, kalau buat anak-anak sekarang terlalu kayak liriknya terlalu untuk orang dewasa banget. Kalau penyanyi cilik yang saya inget sih kayak Tina Tun gitu, kayak Joshua gitu doang sih paling, trio kuek-kuek. Kalau yang aku lihat sih kayak penyanyi anak-anak sekarang udah jarang banget ya. Paling kalau lagu anak-anak yang sekarang dimainin tuh kayak dulu anaknya Ahmad Dhani yang The Lucky itu nyanyinya sekarang udah lagu-lagu cinta. Akhirnya dia obok-obok kayak saya inget ya. Dari Joshua. Itu diobok-obok, airnya diobok-obok. Banyak ikannya pada mati, pada mabok. Ya udah lebih ada kayak cinta-cintaannya, kayak cinta monyet gitulah lagu-lagunya. Mungkin udah zamannya udah beda, ini anak-anak sekarang kali ya. Gayanya juga udah anak-anak sekarang. Nah, masih ingatkah Anda dengan lagu Semut-Semut Kecil atau Abang Tukang Bakso? Nah, itu adalah dua judul lagu anak-anak yang populer di tahun 90-an. Dan berikut beberapa penyanyi cilik yang populer dengan lagu-lagu hitsnya. Susan, dari tadi Kak Ria perhatikan Susan kok main terus? Kapan belajarnya? Di era 80 hingga akhir 90-an, anak-anak masih dimanjakan dengan hadirnya musik yang bertemakan anak-anak. Lagu dengan lirik yang sederhana serta berirama riang menjadi primadona di telinga mereka. Sosok penyanyi yang mewakili anak-anak pada zaman itu membuat beberapa artis berikut ini menjadi begitu populer. Yang pertama Ria Enes. Penyanyi yang identik dengan boneka Susan ini hadir dengan konsep yang berbeda. Sejak Ria Enes dan Susan hadir dengan lagu Cita-Citaku, banyak sambutan positif dari pendengar anak-anak untuk mereka. Berikutnya ada Eno Lerian. Penyanyi mungil ini muncul dengan Dudi Dam sebagai lagu andalan. Dengan pembawaan yang centil dan ceria, serta kualitas vokal yang apik semakin menghidupkan lagu yang ia bawakan. Tak heran apabila anak-anak mengidolakan Eno Lerian. Sosok gadis kecil nan menggemaskan sangat melekat pada penyanyi cilik ini. Tina Tun hadir membawakan lagu Bolo-Bolo. Irama lagu yang energik dipadu dengan gerakan kepala yang khas menjadikan lagu Bolo-Bolo selalu didengar oleh anak-anak.
Mengawali karir sebagai bintang iklan, membuat Syafa Tasya Kamila atau Tasya tak berhenti mengeksplorasi bakat yang dimiliki. Mencoba sukses di dunia tarik suara, Tasya muncul dengan lagu Anak Gembala. Di antara semua penyanyi wanita, penyanyi Joshua Suherman tampil berbeda dengan topi kupluk yang selalu dipakainya. Lagu Air atau yang populer dengan Diobok-obok menjadi pengantar kesuksesannya menjadi penyanyi cilik. Itulah beberapa penyanyi dengan lagu bertemakan anak yang mungkin membawa ingatan Anda kembali pada masa itu. Adakah di antara lagu tersebut yang masih menjadi favorit Anda? Tadi ada Diobok-obok, kalau denger lagu ini ingat siapa? Aku adalah anak gembala. Ini dia anak gembalanya. Tasya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang udah bukan anak gembala dong. Anak apa? Remaja gembala. Tapi tetap gembala ya. Aduh, cantik ya sekarang. Sudah menjadi seorang remaja, sudah kuliah ya sekarang ya. Kalau misalkan kita melihat tadi Viti tadi ya, tayangannya Tasya dulu itu masih kecil. Masih bulat dengan poni dan rambutnya panjang. Tapi Tasya tuh mukanya nggak berubah loh dari kecil sampai sekarang. Tetap gini. Di bonsai. Bonsai ya. Jangan dong. Tasya coba ceritain dong kalau misalnya dulu kamu nyanyi. Kamu masih ingat nggak sih? Tapi sekarang dulu tuh kamu show-nya kemana aja, ngapain aja, awal mula terjunnya gimana? Kalau awal mulanya sih emang aku pertama kali terjun ke dunia entertainment itu sebagai bintang iklan gitu. Jadi iklan apa diawali tuh dengan paling pertama tuh iklan susu, habis itu beberapa iklan lagi, terus sempet iklan yang agak booming tuh di iklan pasta gigi. Pasta gigi, Setelah itu aku juga kan suka nyanyi, aku les juga sempat di Bina Vokalia, di tempatnya Om Elva juga pernah, dan kebetulan ada produser dari label aku, Sony Music, yang mereka emang mau bikin label khusus anak-anak, Sony Wonder, dan lagi nyari penyanyi. Dan nggak sengaja pas lagi hunting gitu ketemu sama aku di tempat les gitu. Terus kamu lagi nyanyi? Enggak, produsernya itu udah notice karena aku kan sering di TV, sempat main sinetron juga dulu. Terus dia nanya, ih kamu yang main iklan pasta gigi itu kan? Terus aku yang kayak, iya tante siapa gitu. Terus akhirnya dia nanya, aku nyanyi juga, bisa nyanyi. Oh iya aku emang les. Terus akhirnya di audisi dan ya udah bikin album. Bikin album. Gitu. Dan album pertama itu adalah? Album pertama adalah Libur Telah Tiba. Yang ada lagu Anak Gembala. banget. Dan kita masih bisa mengingat lagu itu sampai sekarang. Dan ternyata beberapa anak kecil sekarang juga masih memutar lagu Tasya ini, Libur Telah Tiba ini ya. Karena masih diproduksi juga sampai sekarang gitu. Dan ada beberapa CD kompilasi lagu-lagu terbaik aku gitu dijadiin satu sama label aku dan masih diproduksi, makanya mungkin orang-orang masih bisa dengerin. Dan di YouTube juga kan masih ada di YouTube ya? Di YouTube aku yang Tasya Vivo itu emang dimasukin video klip dari dulu sampai yang terbaru, sampai single terbaru aku, makanya orang-orang bisa lihat di situ. Nah kalau misalkan orang-orang masih bisa mendengarkan karya-karya dari Tasya sewaktu masih kecil sampai sekarang, contohnya Tasya dulu sendiri waktu masih kecil sebenarnya sukanya dengerin lagu apa? Pastinya lagu anak-anak ya, kan yang duluan terjun ke dunia musik kayak Joshua, Trio Kwek Kwek. Jadi waktu kecil aku pun juga suka nontonin mereka gitu, karena di TV pun banyak acara-acara yang emang temanya adalah anak-anak, musik anak dan sebagainya gitu. Jadi kita istilahnya punya akses gitu ya untuk ada wadahnya juga. Ada wadahnya untuk nonton itu, untuk dengerin itu dan ya sebagai anak-anak aku dengerinnya mereka juga gitu. Dan kalau dulu juga di sekolah kan banyak diajarin lagu anak-anak dan kebetulan memang aku les vokal, diajarkannya juga lagu anak-anak gitu. Berarti pastinya dulu dia Zia kalau misalkan waktu masih kecil, kalau misalnya ada acara sekolah pasti sering suruh nyanyi dulu, suruh tampil. Bener nggak? Korban ya, suruh maju-maju terus. Iya begitulah. Korban eksploitasi. Tasya, tapi kamu kalau ngelihat ini ya video klip kamu zaman dulu, tapi kamu ngelihatnya sekarang, itu kamu perasaan kamu gimana sih? Gini ya, waktu dulu pas aku kecil tuh aku suka bingung kalau lagi di atas panggung kayak
penonton banyak banget. Pernah aku sempat show, aku doang yang nyanyi 20.000 orang penontonnya. Oh iya? Itu banyak banget, makanya kan. Padahal berapa itu? Ya, aku kan nyanyi Anak Gembala itu umur 7. Pokoknya terakhir kali aku bikin album anak-anak tuh sekitar umur 12 tahun. Jadi dari 7 sampai 12 tahun aku bernyanyi dengan clueless-nya, berpikir aku nyanyi kayaknya apa adanya gitu kan, anak-anak apa adanya. Tapi orang-orang ikutan nyanyi, mereka pada histeris kayak gitu. Kenapa sih? Dan sekarang kalau aku lagi nonton video klip Anak Gembala gitu, aku langsung lihat, oh ternyata aku dulu tuh lucu banget. Jadi narsis sendiri gitu ya. Pantesan orang-orang suka gue lucu banget sih dulu. Ya ampun, tapi emang bener kok. Aku juga sebagai pengagummu. Emang lucu ya. Gilet dulu tuh kayaknya cantik pula. Nah sekarang kalau misalkan nowadays nih, kegiatannya apa? Selain menyelesaikan kuliah, sekarang kan aku semester 7 di FEUI ambil akuntansi dan masih ada beberapa mata kuliah dan lagi ngerjain Adik kelasku lah skripsi. ini. Oh iya. Dari dulu di Alizar juga ya. Dari SMA. Oh iya benar. Terus selain aku kuliah, aku juga karena ini semester terakhir sih ya, insya Allah. Jadi aku lagi fokus ke kuliah. Selain itu mungkin off air, alhamdulillah masih jalan. Aku masih banyak roadshow karena aku memegang sebagai brand ambassador beberapa produk. Kebetulan mereka juga ada roadshow, banyak campaign juga, dan aku masih aktif jadi duta lingkungan, duta konsumen cerdas, dan insya Allah sih di awal tahun nanti, next year 2014 mau ada project lagi, dan nanti kalau misalkan emang udah digarap bakalan dikasih tahu pasti. Oke, tapi kalau misalnya kamu sendiri dengan image kamu yang kayaknya artis cilik tuh masih menempel banget sama kamu, kamu sendiri gimana? Sebenarnya sih aku maklum ya, karena aku kan emang terjun ke dunia entertainment sebagai penyanyi cilik dan ya alhamdulillah memang sukses di masa itu gitu. Jadi maklum aja kalau misalnya orang-orang ingat aku sebagai Tasya yang anak gembala atau penyanyi cilik gitu. Emang that's the challenge sih sekarang kalau misalkan aku udah di masa transisi ini, image itu tuh begitu kuat. Cuman pelan-pelan sih ya, dari mulai penampilan, terus juga cara bicara, terus kayak peran-peran yang aku perankan di FTV ataupun sinetron ataupun film, mulai memerankan yang remaja, dan album aku terakhir Beranjak Dewasa juga lagu-lagunya remaja gitu. Jadi dari situ Beranjak Dewasa ya? Benar, dan aku sebenarnya sih nggak pengen lompat langsung ke dewasa biar orang bisa ngelihat perubahannya. Nggak ada ya? Kan ada mungkin beberapa teman-teman aku mantan artis cilik juga yang lebih pengennya yang langsung ekstrim mau dewasa ataupun dengan cara-cara lain gitu ya. Cuman kalau aku ngambil jalan yang ya udah deh pelan-pelan aja, step by step, supaya orang terbiasa dulu ngeliat aku sebagai remaja. Dan menurut aku dikenal dulunya sebagai penyanyi cilik sih nggak merugikan juga sih buat aku gitu, kayak I'm proud of it, dan jadinya makin banyak istilah ladangnya gitu ya. Untuk di acara anak-anak aku masih bisa tampil sebagai kakak yang menyanyikan untuk adik-adiknya. Di acara remaja juga bisa seperti itu. Di acara dewasa juga bisa sebagai adik yang menyanyikan untuk kakak-kakaknya ya. Benar loh. Nah, kalau kamu melihat, kamu tadi bilang suka tampil di beberapa acara untuk anak-anak. Sekarang kalau kamu melihat industri lagu-lagu anak Indonesia sendiri, itu seperti apa sekarang? Iya sih, kayaknya sih nggak populer dulu ya. Penyanyi-penyanyi cilik sekarang nggak ada yang stand out kayak penyanyi-penyanyi cilik di zaman aku. Karena kalau ya mungkin aku juga sering ngebahas ini, sebenarnya sih masalahnya ada di people, terus di pokoknya ada nih media, money. Media money. Jadi kalau itu apakah ada orang-orang yang bisa memproduksi lagu-lagu anak-anak seperti zaman dulu, dan seperti komposernya zaman dulu kan ada yang Ate Mahmud, ada Ibu Sud yang benar-benar berdedikasi untuk menciptakan lagu anak-anak. Berarti quality of the man ya? Ya benar. Dan apakah ada juga penyanyi cilik yang mampu menembus industri musik yang sekarang lagi ngetrennya tuh penyanyi anak-anak gitu ya. Terus penyanyi dewasa. Terus kalau dari medianya berbeda sih. Kalau dulu di TV-TV memang ada spot untuk anak-anak, dari mulai untuk tanggal lagu anak, video klip anak. Oh iya. Sekarang ya, udah terbatas, dan dulu juga ada radio yang memang khusus memutarkan lagu-lagu untuk anak-anak kayak gitu. Sekarang udah yang jarang kedua, banget, dan money gitu. Berinvestasi di dunia musik aja sekarang udah riskan gitu ya, dari mulai banyak pembajakan dan sebagainya. Banyak orang yang mikir
aduh produser-produser pada mikir ini returnnya dari mana gitu kan. Apalagi berinvestasi di industri musik anak-anak yang emang lagi nggak ngetrend sekarang gitu. Jadi orang berpikir 2 kali lah untuk itu. Mungkin ya salah satu caranya sih semangat dari ibu-ibunya juga, guru-guru untuk mengajarkan kepada anak-anaknya lagu anak gitu kan. Karena anak-anak itu sebenarnya mereka dengerin lagu, mereka cepet banget hafalnya, tergantung dari sumbernya, tergantung dari orang yang mau memberikan, mau menyajikannya lagu seperti apa. Yang secara singkat yang ketiga People? Itu masuknya ke Men juga. Media dan Money. Men Media, Money. Thank you Oke. banget ya Tasya Sama-sama. ngobrol-ngobrolnya. Semoga sukses Thank kuliahnya. you. Setelah Thank you so kuliah much. mau nyanyi lagi atau mau ke dunia kantoran nih? Kayaknya sih pengennya balik ke dunia entertainment dulu, Kita tunggu nyanyi ataupun acting, dan baru abis itu melanjutkan ke yang lain-lainnya. Yang lainnya, who knows ya. Sukses Pintu terus masih Tasya. terbuka. Kita Oke. nantikan Thank you karya-karyanya sih ya. semuanya. Betul, Ya. baik, dan selepas jeda komersial berikut ini kita akan kembali dengan berita lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show.